Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tilibet Al-Hakim, mahasiswa jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi klasifikasi kawasan yang dilindungi dari buku Biologi Konservasi. Klasifikasi kawasan yang dilindungi menurut IUCN yang pertama yaitu cagar alam murni, beserta daerah habitat alami yang merupakan kawasan-kawasan yang melindungi biota dan proses alami dalam keadaan relatif utuh. Tujuannya untuk melestarikan cuplikan yang mewakili keanekaragaman hayati untuk penelitian ilmiah, pendidikan, pemantauan lingkungan, dan sumber kekayaan genetika. Yang kedua, Taman Nasional merupakan wilayah luas dengan keindahan alam dan pemandangan yang khas, serta sangat penting untuk tujuan ilmiah, pendidikan, dan rekreasi, baik dalam skala nasional maupun internasional, yang umumnya tidak digunakan untuk kegiatan komersil. Kemudian yang ketiga, yaitu monumen-monumen nasional dan bentukan-bentukan alam. Merupakan kawasan alami yang berukuran relatif kecil yang bertujuan untuk melestarikan suatu keutuhan biologi atau geologi atau kebudayaan yang bersifat khusus dan menarik. Kemudian yang keempat, yaitu suaka alam dan cagar alam yang dikelola. Serupa dengan cagar alam murni, namun pada kawasan ini masih diperbolehkan campur tangan manusia untuk mempertahankan ciri-ciri komunitas yang khas dan mendukung spesies tertentu. Pengambilan secara terkendali masih diizinkan. Di Indonesia contohnya adalah Suaka Marga Satwa. Kemudian yang kelima, bentang alam, darat, dan laut yang dilindungi. Dalam kawasan ini diwujudkan dan diterapkan harmonisasi manusia dan lingkungan. Di dalamnya dimungkinkan penggunaan secara tradisional oleh masyarakat setempat yang bersifat tidak merusak serta membuka kesempatan untuk wisata dan rekreasi, seperti pada contohnya yaitu padang pengembalaan, desa, dan pembuatan talun. Kemudian di Indonesia, jenis kawasan-kawasan yang dilindungi beserta kriterianya dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada cagar alam, umumnya berukuran kecil, habitatnya rapuh yang tak terganggu dengan kepentingan pelestarian yang tinggi, keunikan alam, habitat spesies langka tertentu, dan lain-lain. Kawasan ini memerlukan pelindungan yang sangat mutlak. Yang kedua, Suaka Marga Satwa. Umumnya kawasan berukuran sedang atau luas dengan habitat yang relatif utuh, serta memiliki kepentingan pelestarian sedang hingga tinggi. Kemudian yang ketiga, yaitu Taman Nasional. Kawasan luas yang relatif tidak terganggu, yang mempunyai nilai alami yang menonjol dan serta kepentingan pelestarian yang tinggi, berpotensi besar untuk rekreasi, mudah dicapai pengunjung, dan memberikan manfaat yang besar bagi wilayah tersebut. Yaitu yang keempat, Taman Wisata. Kawasan alam atau landscape yang kecil, tempat menarik atau mudah dicapai pengunjung, di mana nilai pelestarian relatif rendah atau tidak terganggu oleh kegiatan pengunjung dan pengelolaan yang berorientasi pada rekreasi. Kemudian yang kelima, yaitu Taman Buru, habitat alam atau semi-alami yang berukuran sedang sampai besar yang memiliki potensi satwa yang boleh diburu, yaitu jenis-jenis satwa besar seperti babi hutan, sapi liar, ikan, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, yaitu hutan lindung, kawasan alami atau hutan tanaman berukuran sedang sampai besar, pada lokasi curam, tinggi, mudah dan tererosi, serta tanah yang basah hujan, di mana penutup tanah berupa kawasan hutan adalah mutlak diperlukan untuk melindungi kawasan tangkapan air, mencegah longsor dan erosi. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.